Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, kita berjumpa kembali bersama saya Isnur Hayati dalam pembelajaran fisika kali ini yang berjudul masih sama, yaitu tentang alat optik loop, di mana nama lain dari loop adalah kaca pembesar. Ya, nah di sini kita bisa mengamati menggunakan loop, yaitu mengamati sebuah perangko. Perangko ini ya menjadi lebih besar ukurannya, menjadi lebih jelas ya dari ukuran aslinya. Atau kita bisa mengamati di sini ada dua lantai nih ya. Kemudian dilihat oleh loop, maka di sini menjadi lebih besar perbedaan ya jarak kedua lantainya. Nah, loop ini adalah salah satu alat optik yang sangat sederhana, di mana loop ini tujuannya untuk mendapatkan benda sehingga bayangannya itu lebih besar ya dari aslinya dan lebih jelas ya gitu. Nah, kemudian loop ini kenapa disebut alat optik yang paling sederhana? Karena di dalamnya hanya terdiri dari lensa cembung saja, tidak ada alat optik yang lainnya, ya, tidak ada bagian yang lainnya. Nah, ketika kita akan menggunakan loop, posisi antara benda dan loopnya itu harus cukup dekat, ya, tidak boleh terlalu jauh, yaitu harus diletakkan di antara titik fokus dengan lensa, atau kita sebut berada di ruang satu. Ya, kita perhatikan gambarnya di sini bagaimana posisi benda ketika kita menggunakan loop. Nah, disinilah benda yang berada di ruang satu di antara titik O dan titik F. Di sini benda berdiri. Nah, nanti di sini ada sinar datang sejajar sumbu utama. Nah, setelah nyampe di lensa, sinar ini akan dibiaskan atau akan dibelokkan nih ke bawah menuju titik fokus, ya. Nah, kemudian ada sinar istimewa yang kedua nih yang datangnya dari atas, mengenai bendanya, kemudian menuju pusat lensanya. Nah, nanti sinarnya ini, cahayanya ini tidak dibelokkan tetapi diteruskan. Nah, diteruskan. Nah, dua sinar bias ini tidak akan pernah berpotongan sampai kapanpun. Nah, kemudian kalau dua sinar bias ini kita perpanjang ke atas, nah di sini kita akan mendapatkan perpotongan dari dua sinar bias ini. Nah, karena ini adalah perpotongan dari perpanjangan sinar bias, maka itulah yang disebut sifat bayangan maya, ya, sifat bayangan maya yang tidak bisa ditangkap oleh layar. Nah, kemudian sifat yang kedua kita amati di sini, yang asalnya bedanya kecil sekarang menjadi lebih besar, ya, berarti sifat yang keduanya diperbesar. Kemudian sifat yang ketiga kita perhatikan tanda panah ini, ya, tanda panah antara benda dengan bayangan sama-sama di atas, artinya ya bayangan yang dihasilkan itu tegak, ya. Jadi ini tiga sifat bayangan pada loop: maya, tegak, dan diperbesar. Nah, ketika kita menggunakan loop, posisi mata kita ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mata kita dalam posisi tidak berakomodasi. Nah, ketika mata tidak berakomodasi, di sini bendanya harus diletakkan tepat di titik fokus, ya, gitu. Nah, tujuannya nanti supaya kita bisa menggunakan loop secara lama, karena dengan benda di titik fokus mata kita tidak cepat lelah. Nah, biasanya posisi ini sering digunakan oleh tukang servis arloji, ya. Tukang servis tersebut mengamati bagian-bagian dari jam arloji yang ukurannya cukup kecil. Nah, ini membutuhkan waktu yang lama, ya. Nah, di sini untuk menghitung berapa pembesarannya kita menggunakan rumus,
yaitu M sama dengan N dibagi F, di mana M-nya itu adalah pembesaran bayangan, N-nya titik dekat mata, yaitu kita gunakan di sini yang 25 cm, kemudian F-nya adalah jarak fokus lensa loop tersebut. Nah, kemudian bagaimana kalau posisi matanya itu dalam keadaan berakomodasi maksimum? Nah, di sini bendanya harus disimpan di ruang satu, ya, gitu. Sehingga nanti dihasilkan bayangan yang maya, tegak, dan diperbesar. Nah, di sini persamaannya untuk pembesarannya adalah N dibagi F dan ditambah 1, di mana M-nya adalah pembesaran, N-nya titik dekat mata, F-nya jarak fokus. Nah, mari kita coba kedua rumus tadi dalam sebuah contoh soal berikut ya. Di sini ada sebuah loop ya, memiliki kekuatan 20 dioptri ya. Jadi di sini kita memiliki nilai P-nya 20 dioptri, digunakan untuk mengamati objek. Berapakah pembesaran bayangan jika pengamatan dilakukan dengan mata A dengan mata berakomodasi maksimum dan B dengan mata tidak berakomodasi maksimum? Nah, kita tulis dulu diketahuinya, yaitu tadi nilai P 20 dioptri. Setelah itu, kita tuliskan pertanyaannya ya. Setelah itu, kita tulis rumusnya ya. Nah, sebelum kita langsung mencari M ya, maka di sini dibutuhkan nilai fokus. Jadi kita mencari fokus terlebih dahulu dengan rumusnya F sama dengan 100 dibagi P. P yang 20 ini dimasukkan ke rumus ini sehingga 100 dibagi 20 hasilnya 5 cm. Jadi kita punya nilai fokusnya adalah 5 cm. Nah, dari sini kita bisa mencari M mata berakomodasi maksimum. Rumusnya 25 dibagi F ditambah 1. Berarti 25 dibagi 5 ya, ditambah 1. Hasilnya 5 ditambah 1, yaitu pembesarannya 6 kali. Nah, kalau matanya yang kedua di posisi tak berakomodasi, di sini rumusnya tidak ada tambah satunya, tapi hanya 25 dibagi F. Jadi 25 dibagi 5 hasilnya 5 kali. Jadi antara mata yang berakomodasi maksimum dengan mata yang tidak berakomodasi, nanti hasil pembesarannya beda. Yang akan lebih besar adalah yang berakomodasi. Cuman posisinya, nah kita tidak bisa menggunakan loop tersebut secara lama-lama karena mata kitanya lelah, mata kitanya capek. Ayo kita kerjakan latihannya ya. Di sini ada pertanyaan yang pertama, apa fungsi dari loop ya? Kemudian apa sifat bayangan yang dihasilkan oleh loop? Kemudian di manakah benda harus diletakkan ketika kita akan menggunakan loop? Kemudian di sini kita akan belajar menghitung ya tentang berapa pembesarannya. Nah, di sini fokus lensa cembung pada loopnya itu dengan jarak fokusnya 10 cm ya, gitu. Nah, sampai sini dulu pembelajarannya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.